Halo guys, perkenalkan nama saya Agnesya Marcelina Aritonang dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NPM E1G022034. Sekarang saya lagi berada di salah satu tempat wisata yang ada di Bengkulu, yaitu Benteng Merbok. Yuk ikut keseruan saya hari ini. Sebelum masuk kita beli tiket dulu ya guys. Harganya murah kok, yaitu 5.000. Dan tentunya jamin pasti seru deh. Kalau kita lihat benteng ini dari luar, kelihatannya sih kayak tembok-tembok biasa gitu. Ternyata di dalamnya banyak ruang pameran yang berisikan tentang peninggalan-peninggalan sejarah loh guys. Yuk kita bahas sedikit tentang Benteng Merbok. Benteng Merbok adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collett sebagai benteng pertahanan Inggris. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini katanya pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu, sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793, serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini, seorang ofisir Inggris, Robert Hamilton, tewas. Dan kemudian, pada tahun 1807, Presiden Thomas Parr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Benteng Merbok adalah sebuah bangunan benteng pertahanan yang terletak di pesisir pantai Tapak Paderi, kota Bengkulu. Jika kita lihat dari atas, Benteng Merbok terlihat seperti kura-kura. Kepala kura-kura adalah pintu utama, badannya adalah benteng itu sendiri. Bentuk ini merupakan tipikal benteng dari Eropa. Benteng Merbok sendirinya sebenarnya juga dilengkapi dengan terowongan bawah tanah yang mengarah ke Pantai Panjang, Tapak Padri, dan gedung daerah atau istana gubernur. Sayangnya, terowongan-terowongan tersebut kini telah tertutup karena tidak dipelihara. Benteng ini pada mulanya berfungsi sebagai pertahanan, namun seiring berkembangnya waktu, benteng ini kabarnya digunakan sebagai pusat strategis kolonial Inggris di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, ideologi, keamanan, kemudian beralih fungsi menjadi pusat perdagangan. Benteng Merbok memiliki daya tersendiri karena selain langka, desain dari bangunan benteng ini juga masih asli tanpa adanya renovasi yang signifikan. Tipikal desain pada abad ke-17an. Kedekatan lokasi gedung tua ini dengan pantai menjadikan sebuah perpaduan antara alam dan budaya yang berjalan dinamis. Selain menjadi tempat wisata, Benteng Merbok juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian tentang sejarah. Selain bentuknya yang megah, Benteng Merbok ternyata juga punya kisah-kisah aneh loh guys. Sudah menjadi rumor umum bagi masyarakat Bengkulu tentang kisah-kisah aneh yang sering terjadi di Benteng Merbok, di mana penyimpangan sering terjadi yang masih menjadi misteri. Jadilah fleksibel. Beberapa pengunjung yang berjalan mengakui bahwa mereka sering ditunjukkan sosok seorang pemuda dengan kaki diikat dan pasung. Kondisi bawah tanah Benteng Merbok memang lembab, dan menurut para ahli supranatural, lokasi lembah memang sering menjadi tempat perlindungan bagi makhluk halus dan suara langkah kaki.
Tidak hanya para pengunjung yang masuki Benteng Merbok mengakui bahwa mereka sering didengar oleh suara langkah kaki. Ini seperti seorang berjalan, tetapi ketika Anda melihatnya, tidak ada orang. Selain penampilan makhluk halus dan langkah kaki, misteri yang paling dialami oleh setiap pengunjung yang datang adalah bau busuk. Bau busuk yang dihasilkan menyerupai bangkai binatang. Namun kenyataannya, tidak ada bangkai tunggal di gedung Benteng Merbok Bengkulu. Berdasarkan berbagai isu yang beredar, dikatakan bahwa di Benteng Merbok, Bengkulu adalah pintu menuju dunia magis. Wow, semenyeramkan itu ya guys. Untuk lebih jelasnya salah satu tujuan pembangunan benteng ini, kita tanya salah satu penjaganya yuk guys. Bersama dengan salah satu penjaga benteng tersebut, sekarang saya akan bertanya, kira-kira alasan dibangunnya benteng ini apa Pak? Alasan utama orang Inggris membangun benteng ini dulu, ini salah satu bentuk pertahanan mereka. Nah, fungsinya sebenarnya untuk kantor pusat perdagangan mereka, khususnya rempah-rempah, sumber daya alam kita Bengkulu. Sekian penjelasan dari Bapak tersebut, terima kasih. Oke guys, karena saya dan teman-teman saya sudah lelah seharian berada di benteng ini, waktunya kami pulang. Tentunya hari ini seru banget guys. Bukan cuma pengalaman, tapi kita juga nambah pengetahuan tentang sejarah benteng ini. Dan bagi kalian yang pengen datang atau berkunjung ke Bengkulu, wajib sih benteng ini masuk dalam list kategori objek wisata yang harus kalian kunjungi. Dijamin seru parah. Oke guys, segitu dulu. Bye.